Selamat pagi. Selamat pagi Bu Eni, selamat pagi Bu Erna, selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya di pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat. Untuk presentasi pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Dr. Hewan Krisna, penyebab dan solusi stres pada ayam. Untuk waktu kami persilakan Dr. Krisna. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini lewat daring ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan tentang materi penyebab dan solusi stres pada ayam. Pertama-tama kita mengetahui apa sih pengertian dari stres tersebut. Stres merupakan sesuatu yang menyangkut interaksi antara hewan dan lingkungan, yaitu interaksi antara stimulasi respon, sehingga dapat dikatakan stres merupakan konsekuensi setiap tindakan dan situasi lingkungan yang menimbulkan tuntutan psikologi dan fisik. Setelah kita mengetahui apa arti stres, kita akan mengklasifikasi jenis-jenis stres. Dari beberapa jenis stres, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, kita membahas yang pertama yaitu stres fisiologis dan genetik. Jadi dalam perkembangan fisiologisnya, mulai dari ayam DOC sampai umur 10 hari pertama hidupnya, ayam belum bisa menyesuaikan suhu tubuhnya, sehingga dalam pemeliharaan tersebut diperlukan pemanas atau brooder. Maka ketika terjadi perbedaan suhu yang signifikan, juga mengakibatkan kondisi stres yang dapat mengganggu performa dan sistem kekebalannya menjadi tidak optimal. Pada ayam layer pun, ketika sistem reproduksi mulai berkembang, mulai umur 14 minggu sampai awal bertelur, itu juga terjadi stres karena terjadi perubahan sistem hormonal pada pematangan seksualnya. Perbaikan genetik pada reproduksi juga mengarahkan tujuannya untuk melipat gandakan jumlah sel-sel tubuh dalam relatif waktu yang sangat singkat. Jadi kemampuan untuk mengkonversi setiap gram pakan yang dimakan, itu yang dikonsumsi menjadi nanti hasilnya menjadi karkas atau menjadi telur dalam jumlah yang banyak, itu juga mempengaruhi stres. Jadi produsen ayam telah banyak melakukan perbaikan genetik pada kemampuan metabolisme tubuh yang mengikatkan sel jaringan tubuh sehingga laju metabolisme dalam tubuh meningkat. Jadi energi panas yang dihasilkan menjadi berlebihan terus dan harus dibuang. Nah, jika energi panas ini tidak dibuang, akan meningkatkan suhu tubuh, lalu konsumsi minum itu akan meningkat, akhirnya muncul manifestasi kotoran yang basah, wet dropping, atau yang biasa kita sebut wet dropping. Lalu yang kedua, stres fisik. Stres fisik itu munculnya heat stress pada unggas menjadi pemicu munculnya perubahan fisiologis dengan seperti banyak minum, terus panting, penurunan konsumsi pakan, penurunan sintesis protein, daya cerna protein, terus disfungsi endokrin, berkurangnya kapasitas antioksidan, serta terganggunya keseimbangan kalsium dan fosfor. Stres lingkungan itu juga yang kita biasa perkembangan dari teknologi sistem closed house itu juga menghasilkan permasalahan pada manajemen litter.
jika tidak tepat penanganannya berefek pada meningkatnya bau amonia maupun litter yang basah sehingga menjadi pemicu stres pada ayam. Stres fisik, penangkapan, imobilisasi, injeksi obat atau vaksin, terus transportasi, perpindahan kandang pulet ke kandang layer atau transportasi dari DOC ke kandang ya. Stres sosial seperti kepadatan kandang, humidity, terus kondisi tubuh yang buruk. Lalu stres iklim, yaitu tadi stres iklim yang musim panas dan musim dingin itu juga berpengaruh terhadap stres ayam. Lalu tekanan psikologis atau mental. Jadi ketakutan seperti perawatan yang sangat keras terus dan berpengaruh terhadap keseragaman uniformity-nya, berat badan. Jadi setelah kita mengklasifikasi faktor terjadinya stres, yang selanjutnya kita akan dari klasifikasi tersebut terdapat gejala-gejala ayam yang mengalami stres. 1. Feses berair dan lembek, terus sesak nafas, ayam sering menyendiri, produksi telur menurun signifikan, bentuk telur yang abnormal, ayam mengalami lesu dan gelisah, peningkatan agresi, bulu mudah dan rontok, nafsu makan menurun, ayam sering minum. Apa sih yang dimaksudkan heat stress? Heat stress itu bahasa Indonesianya stres panas. Adalah suatu gangguan yang dialami ayam akibat kondisi suhu udara lingkungan melebihi suhu normal. Jadi lebih 28 derajat Celcius pada zona nyamannya. Hal tersebut mengakibatkan ayam tidak mampu untuk menyeimbangkan antara produksi dan pembuangan panas tubuhnya. Perlu diketahui bahwa zona nyaman atau comfort zone ayam berada pada kisaran suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 60-70%. Pada suhu 33 derajat Celcius selama beberapa jam bahkan bisa menyebabkan kematian pada unggas. Ini skema dampak heat stress pada ayam ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat faktor panas dan kelembapan itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan produksinya ayam dan perkembangannya ayam. Jadi itu yang pertama, heat stress. Terus yang ke-1 muncul ayam mengalami heat stress itu ayam mengalami panting atau mengap-mengap. Lalu yang selanjutnya ketidakseimbangan asam basa. Terus minumnya itu juga meningkat. Terus konsumsi pakan menurun, defisiensi nutrisi, terus performa pasti menurun, lalu efisiensinya semakin buruk, lalu dan kematiannya meningkat. Secara teknis, hormon kortikosteron dilepaskan oleh kelenjar adrenal ketika ayam menghadapi stres. Ini sebenarnya membantu ayam untuk mengatasi stres, tetapi pada saat yang sama menyebabkan efek yang tanpa disadari mempengaruhi tubuh ayam. Setiap kali ayam berada dalam kondisi stres, ada pelepasan glukosa yang cepat ke dalam darah yang mengakibatkan penipisan glikogen atau cadangan gula yang tersimpan di hati dan otot. Kemudian terjadi peningkatan pernafasan, perubahan sistem hormon yang menyebabkan perubahan kimia seperti perubahan tingkat pH di usus yang pada gilirannya mengganggu keseimbangan mikroflora di usus sehingga menyediakan lingkungan yang cocok untuk beberapa jenis bakteri dan jamur yang diikuti penyakit pencernaan. Peningkatan hormon stres juga mendorong pembentukan dan peningkatan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas bereaksi dengan oksigen sehingga suplai oksigen dalam tubuh terganggu. Jadi secara praktis setiap ayam yang mengalami stres terjadi pengalihan energi dan protein yang mengorbankan kesehatan, pertumbuhan, reproduksi, dan fungsi vital lainnya. Apa sih cara mencegah untuk ayam yang terkena stres? Jadi yang pertama-tama kita harus memastikan memberi kondisi seperti suhunya berapa, terus habis gitu
alat-alatnya, sekamnya, dan lain sebagainya itu harus benar-benar bersih dan terhindar dari bakteri dan virus. Lalu lingkungan yang harus benar-benar nyaman. Terus dan yang ketiga, kita harus tahu untuk mengenali tanda-tanda stres yang seperti saya sebutkan tadi, sudahan. Lalu berikan makanan sesuai kebutuhan nutrisinya karena setiap fase perkembangannya membutuhkan nutrisi yang berbeda. Selanjutnya berikan vitamin secara rutin karena vitamin mempengaruhi faktor psikologis dan fisiknya. Selain membuat sistem imun meningkat, vitamin bisa menjadikan pertumbuhan serta perkembangannya menjadi sempurna. Untuk mengatasi stres, dalam upaya mengatasi stres panas melalui pakan dan minum, dapat digunakan senyawa golongan fenolik dan polifenolik yang memiliki kemampuan menangkap radikal bebas. Beberapa antioksidan berbasis vitamin, yaitu vitamin E, vitamin C atau asam askorbat, dan retinol atau vitamin A. Vitamin E merupakan salah satu antioksidan alami yang paling penting dan merupakan antioksidan yang berfungsi untuk melindungi sel dan jaringan dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Hal ini yang menyebabkan vitamin E dapat mengurangi pengaruh negatif yang disebabkan oleh stres kortikosteron. Vitamin A terlibat dalam beberapa fungsi tubuh yang memiliki efek pada fungsi dalam kekebalan tubuh unggas serta mampu meningkatkan efisiensi pakan dan pertambahan bobot badan. Efektivitas kedua vitamin ini, yaitu vitamin A dan E, akan lebih baik terhadap efisiensi pakan bila diberikan secara bersamaan. Untuk meminimalisir terjadinya heat stress, berikan vitamin C karena sangat efektif menjaga kondisi ayam dari iklim yang buruk. Ini terdapat vitamin yang direkomendasikan dari Swadesi Chandra Sentosa untuk memenuhi kebutuhan ternak yang saat mengalami stres. Vitamin A dan vitamin A, vitamin B, vitamin C ini campur dari beberapa vitamin dan asam amino, yaitu nama produknya Aminolife Poultry. Jadi dia indikasinya bisa produk anti-stres ya, anti-stres yang mengandung vitamin larut air dan larut lemak plus asam amino yang sangat penting untuk kebutuhan ayam. Jadi Aminolife Poultry sangat diindikasikan, sangat bagus diberikan untuk kasus stres, osteopenia, pemulihan kesehatan setengah sakit, mengembalikan pertumbuhan yang terhambat, memperlambat perontokan bulu lebih awal pada layer, dan meningkatkan level produksi telur. Jadi pemberian dan dosisnya, campurkan 10-20 gram ke dalam 200 liter air minum, dan di dalam pakan campurkan 25 gram ke dalam 100 kilo pakan. Lama perlakuan 4-6 hari. Dosis dapat disesuaikan atau lebih diajarkan di iklim tropis. Dan produk yang kedua yaitu vitamin E dan selenium yang Swadesi punya produknya yaitu Tolefit 10 plus SE. Jadi setiap 1000 milinya mengandung vitamin E 100.000 mg, sodium selenite 500 mg, eksibisien QS 1000 mili. Lalu untuk dosis dan cara pemberiannya diencerkan melalui air minum untuk unggas 50 sampai 100 mili sampai 200 liter air minum. Untuk sapi dan kuda 3 sampai 5 mili per ekor. Untuk domba 1 sampai 2 mili per ekor. Anak domba 1 mili per ekor. Sekian dari presentasi pada pagi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan boleh dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hewan Krisna untuk presentasinya. Cukup jelas dan sangat menarik ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai tentang solusi pada stres pada ayam ya. Untuk waktu kami persilakan Bapak Ibu. Ya Bu Tina. Ya silakan Pak Rahmanto. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Rahmanto dari Sukabumi. Iya, Pak Rahmanto. Cukup menarik presentasi dari Dr. Hewan Krisna ya.
Cuma untuk produk kita yang selama ini mungkin Pak Trisna mengetahui bahwa produk Swadesi itu anti stres adalah metabolase. Nah, di sini kalau boleh saya ini, karena kan kalau misalkan itu mungkin Aminolab dan Tolefit SE itu saya posisikan dia sebagai pencegahan stres. Tapi solusi untuk stres adalah metabolase. Karena kan tadi dijelaskan juga mekanisme stresnya kan dia akan mengurangi cadangan gula. Sedangkan di metabolase itu ada karnitin, ada sorbitol, fruktosa ya. Mungkin saya minta mohon penjelasan, seandainya ada stres dengan hanya Aminolab dan Tolefit SE itu kayaknya kurang begitu cepat reaksinya. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramanto atas masukan dan sarannya, tambahannya ya. Ya, ya seperti yang kita ketahui, kita juga punya produk metabolase yang di salah satu kandungan dari metabolase tersebut ada asam amino, L-karnitin, laisin, lalu ada fruktosa sama sorbitol. Jadi itu penyedia sedia gula yang pengganti air gula, Pak ya. Iya. Itu juga sangat berpengaruh terhadap faktor stres ayam, pengaruh faktor stres pada ayam. Jadi ayam yang apabila mengenai stres bisa diberikan juga metabolase. Lalu untuk pemberian Aminolab dan Tolefit 10 plus SE itu biasanya diberikan pada Aminolab itu pada ayam kecil untuk mengatasi stres, untuk mencegah stres dan untuk perkembangan dan pertumbuhan berat badan ayam. Lalu Tolefit 10 plus SE itu juga diberikan karena ada antioksidannya, dia kan berfungsi sebagai antioksidan, diberikan sebelum produksi agar produksinya menjadi stabil dan mencegah untuk stres. Jadi terima kasih banyak Pak Ramanto untuk mengatasi stresnya, tambahan untuk produk metabolase. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ramanto. Kita lanjut ya. Dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya pada Dr. Hewan Krisna. Tadi kan untuk bisa diberikan Tolefit sama Aminolife. Yang ingin saya tanyakan itu umur yang tepat untuk pemberian Tolefit. Terima kasih. Pak. Oh, ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, sangat bagus. Untuk pemberian Aminolife Poultry dan Tolefit 10 plus SE yang sudah saya paparkan tadi dan juga sudah saya singgung waktu Pak Ramanto bertanya. Jadi pemberian waktu Aminolife sangat bagus untuk awal DOC ayam, awal pertumbuhan ayam, umur 1 hari bisa dipakai Aminolife Poultry. Setelah metabolase dipakai ya, biasanya metabolase juga dipakai pada ayam yang barusan datang, DOC yang barusan datang. Karena apa? Dia butuh pengganti air gula untuk energi ayam tersebut. Lalu untuk selanjutnya, jadi posisi setelah vitamin rutin dari sampai pulet, vitamin asam amino, Aminolife Poultry itu sangat dianjurkan, sangat rekomendasikan untuk diberikan pada waktu starter sampai pulet. Lalu setelah masa pulet selesai, untuk pemberian Tolefit 10 plus SE sangat direkomendasikan karena untuk persiapan produksi bertelurnya, yaitu pada usia 15 minggu, lalu 18 minggu, 20 minggu, begitu. Begitu Bu, apakah sudah jelas? Bagaimana Bu Orija? Ya, sudah paham. Oke. Baik, dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Silakan bertanya untuk tim DPP ya. Misalnya ada yang kurang jelas dan tidak tahu dari presentasi Dr. Hewan Krisna, boleh ditanyakan.
Ya. Silakan Bu Safa. Ya, baik, terima kasih Bu. Saya mau bertanya. Tadi dijelaskan untuk aminolef itu untuk daerah tropis itu penggunaannya lebih diencerkan. Kira-kira untuk alasannya karena apa ya? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi karena vitamin dan asam amino ini kan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan berat badan ayam ya. Jadi pada iklim tropis itu yang dimaksudkan diencerkan itu bisa lebih posisinya dia 10 gram per 200 liter air. Jadi untuk menghindari pada saluran airnya supaya tidak korosif, karena kondisi panas kan sangat berpengaruh terhadap kondisi air, terus habis itu saluran airnya, dan berpengaruh terhadap kinerja antara pencampuran asam amino dan vitamin itu terhadap air dan sampai ke diterima ke ayamnya. Jadi menurut pengalaman saya, bila pada kondisi yang panas, pemberian vitamin aminolef itu dilakukan di pagi hari sekali. Jadi sebelum panas atau sore hari sekalian. Waktu sudah panasnya sudah berganti menuju malam. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Jelas Bu Safa. Sudah, Bu. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan kita kasih satu pertanyaan lagi kesempatan ya. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Menambahkan sedikit dari pertanyaannya Bu Safa tadi, Bu. Iya Pak. Biasanya kan memang untuk pemberian vitamin asam amino ya, apalagi sudah dijelaskan sama Pak Krisna untuk di air minum itu memang biasanya terjadi biofilm itu loh, seperti ada berlendir gitu. Makanya kalau terlalu pekat di Flushing di daerah tropis itu biasanya kita harus rutin melakukan flushing itu biar tidak menyumbat di nepelnya itu. Mungkin itu aja. Ya. Terima kasih Pak Ridwan tambahannya. Terima kasih Pak Ridwan. Sudah tidak ada lagi ya. Untuk Dokter Hewan Krisna mungkin bisa disimpulkan. Ya, terima kasih Bu Tina. Jadi dengan mengetahui berbagai penyebab stres dan histres, lalu untuk menerapkan manajemen pencegahan yang tepat, sangat diharapkan akan mampu menekan faktor dari histresnya dan akibat dari stres tersebut. Jadi untuk membantu untuk mencegah dan mengatasi stres tersebut, jadi bisa diberikan vitamin yaitu Aminolef Poultry dan Tolefit 10 Plus SE. Lalu tambahan tadi dari Pak Ramanto Metabolase. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada yang kurang dari presentasi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.